Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan sebelumnya nama saya Abdillah Ramadan, biasa dipanggil Cahya, dari Universitas Muhammadiyah Malang. Di sini saya ingin izin wawancara kepada Bapak ya Pak. Mungkin sebelum saya mulai, mungkin bapaknya bisa memperkenalkan diri dulu. Oke, nama saya Muhammad Asahari, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Partai Nasdem, berada di Wakil Pimpinan Komisi D, Komisi Pembangunan. Baik Bapak, sebelum saya ke pertanyaan intinya, mungkin bisa dijelaskan apa yang Bapak ketahui tentang KKN itu, Pak? Gimana nih? Mungkin bisa dijelaskan apa KKN itu, Pak? Ulang nih pertanyaannya. Mungkin sebelum saya langsung ke pertanyaan utama, mungkin bisa dijelaskan apa sih itu KKN, Pak? Oh, KKN itu adalah nepotisme yang artinya itu adalah tidak boleh dilakukan oleh siapapun. Jadi baik yang di pejabat di tingkatan bawah sampai ke tingkatan atas. Mungkin saya langsung ke pertanyaan ya, Pak. Jadi yang pertama itu peran partai politik dalam menghasilkan kader yang bersih dari KKN tuh gimana ya, Pak? Yang pertama adalah bahwa setiap partai politik adalah mengadakan suatu kaderisasi, di situ dinamakan sosialisasi terkait dengan keberadaan partai sesuai dengan artinya partai. Dan di sana diterangkan bahwa pentingnya kaderisasi ini untuk mendidik, untuk membentuk suatu kader itu yang militan, tentu bicara dengan kepentingan bangsa dan negara, agar nanti setelah jadi pejabat tidak melakukan KKN. Itu loh, Dek. Baik, mungkin langsung ke pertanyaan kedua ya, Pak. Korupsi dan nepotisme. Ya. Jadi misal, bagaimana sih atau apa yang dilakukan suatu partai politik jika kadernya itu terkena kasus korupsi, Pak? Yang pertama, apa yang terjadi di partai politik selama ini, partai politik itu ada dua. Manakala satu pelanggaran etika, satu pelanggaran korupsi KKN tadi, nomor dua korupsi itu adalah jika seseorang tangkap tangan oleh KPK, maka partai politik akan memberhentikan kader tersebut dari keanggotaan dewan. Apabila seseorang partai politik itu ada pelanggaran etika, artinya etika tadi itu adalah pada kutip perselingkuhan dan dilaporkan oleh pihak yang kedua, maka orang tersebut akan dipecat oleh partai politik dari jabatan anggota dewan tersebut. Jadi pasti nih, kalau tindakan tangkap tangan oleh KPK, siapapun yang politik itu, maka partai politik mengambil keputusan dengan langkah yang tepat untuk memberhentikan anggota tersebut dari keanggotaan dewan. Begitu langkah partai politik nih. Jadi langsung diberhentikan gitu, Pak? Langsung diberhentikan. Itu diberhentikannya tuh dari anggota dari anggota parpol langsung diberhentikan gitu, Pak? Kedua-duanya, kalau dia punya jabatan di legislatif, maka diberhentikan legislatif. Langsung Gimana, Pak? Tingkatan
itu tidak tebang pilih siapapun, baik dia duduk di eksekutif, duduk di legislatif, jabatan apapun pun juga akan diberhentikan semuanya. Langsung pertanyaan berikutnya ya Pak. Jadi kan UU itu kan dibuat oleh pihak legislatif. Nah, sedangkan yang mengesahkan presiden. Nah, terus misal anggota legislatif membuat UU. Nah, tapi anggota legislatif itu mengetahui kalau peraturan itu seperti meresahkan masyarakat. Nah, terus masyarakat itu melakukan aksi demonstrasi atau demo. Nah, dengan adanya demo itu bagaimana sih respon dari DPR sendiri? Ini begini deh, undang-undang itu adalah yang mengesahkan adalah DPR RI sesuai dengan tupoksinya masing-masing di sidang paripurna. Nah, maka di situ adalah jika masyarakat merasa keberatan, maka di situ boleh demonstrasi, tapi yang terpenting adalah review kepada MK terkait undang-undang tersebut. Bahwa undang tersebut tidak sesuai dengan apa yang dimaksud oleh masyarakat. Jadi artinya bahwa apabila undang-undang tidak sesuai dengan tuntutan bahwa boleh masyarakat mengadakan demonstrasi sesuai dengan tupoksinya masing-masing, dan tapi masyarakat pun juga punya hak untuk mengajukan judicial review kepada MK. Itu jalannya, Dik. Jadi lewat sidang dulu ya, Pak? Lewat sidang dulu, judicial MK itu apapun putusan MK itu harus dilaksanakan dan dipatuhi dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tapi nggak ada apa yang jadi nggak ada yang dilakuin terhadap mungkin dengan mengundang seperti tokoh utama dalam demonstrasi itu dalam apa sidang itu mungkin nggak gitu Pak. Tidak deh, biasanya begini deh, membuat satu undang-undang itu ada sebelum disahkan itu ada beberapa hal kajian. Yang satu, kajian dari tokoh masyarakat dikumpulkan, termasuk dari akademisi, dosen dan sebagainya, termasuk dari para alim ulama kalau diperlukan, itu disosialisasikan sebelum undang-undang disahkan. Tapi manakala dalam situ berjalan menemukan satu hak bahwa undang-undang tidak sesuai dengan fakta di bawah, maka masyarakat pun, aktivis pun, mahasiswa pun untuk judicial review kepada MK. Ini prosedurnya yang harus kita laksanakan di situ. Jadi mungkin itu saja ya Pak ya. Aja. Terima kasih ya Pak atas waktunya Pak. Terima kasih juga untuk meluangkan waktunya demi memenuhi tugas saya, tugas UTS. Baik Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.